Terima kasih Tuhan untuk sukacita besar yang Kau berikan kepada kami umat-Mu pada saat ini. Kami bersukacita untuk berita besar bahwa Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Genapilah Tuhan sukacita kami dan sempurnakan melalui firman-Mu yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang besar, kemenangan besar yang Tuhan berikan bagi kita umat-Nya, untuk kebangkitan dan kehidupan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita sambut firman Tuhan dalam ibadah pesta Paskah pertama pada hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan, kita ikuti bersama-sama, saya akan baca di tengah-tengah kita. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah pesta Paskah yang pertama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita membaca keempat kitab Evangelium, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya memberitakan tentang berita besar bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Walaupun kalau kita membaca, ada perbedaan mengenai waktu saat perempuan-perempuan itu berangkat untuk meminyaki Yesus.
Kalau kita melihat dari kitab Injil Matius, di sana dikatakan yaitu pagi-pagi menjelang fajar menyingsing, menjelang menyingsingnya fajar. Kemudian dalam Injil Lukas yang kita baca tadi dikatakan pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Kemudian kalau kita juga membaca di dalam kitab Markus dikatakan pagi-pagi benar. Sama juga dengan kitab Yohanes yang mengatakan pagi-pagi benar. Jadi dapat dikatakan kepergian para perempuan ke kubur Yesus itu diperkirakan antara mulai jam 3 pagi sampai kepada hari yang pagi. Yang mau dikatakan dalam rentang waktu ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mau melihat bahwa bagaimana para perempuan ini pergi untuk meminyaki Yesus menurut daripada tradisi mereka. Namun walaupun menurut tradisi mereka yang mereka lakukan, ada hal yang menarik yang kita lihat dari sini. Para perempuan yang pergi untuk meminyaki Yesus yang dikatakan tadi dalam keempat kitab Injil tadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih adalah menunjukkan bagaimana cinta mereka, bagaimana kasih mereka, dan bagaimana mereka begitu menghormati Yesus itu walaupun mereka harus dalam keadaan duka cita karena ditinggalkan oleh yang sangat mereka kagumi dan mereka hormati. Nah, ketika mereka pergi ke sana, mereka sebenarnya menyingkirkan ketakutan mereka. Banyak hal-hal ketakutan yang harus mereka jumpai. Antara lain, kalau dikatakan mereka harus pagi-pagi benar pergi ke kubur. Ido, mulai dokon dihita di buha-buha ijuki. Boydo muse didok disogot manogot nai. Di pagi-pagi benar, kala orang masih terlelap. Atau mungkin juga para murid dan orang-orang pada saat itu masih terlelap dalam kesedihannya. Mengingat bagaimana mereka menyaksikan kematian Yesus yang sangat tragis dan benar-benar membekas bagi mereka. Akan tetapi para perempuan ini mereka mau menunjukkan cintanya walaupun masih diliputi duka dan menerjang ketakutan mereka di pagi-pagi buta tersebut. Kemudian ketakutan mereka yang lain juga adalah bagaimana mereka akan menggulingkan batu penutup kubur Yesus tersebut. Karena kubur Yesus tempat dikuburkan bukan seperti yang ada pada kita atau yang sering kita saksikan di daerah-daerah kita. Akan tetapi kubur tempat Yesus dikubur adalah ditutup dengan batu yang sangat besar, dan kalau untuk tenaga perempuan tidak akan mungkin mampu untuk menggulingkannya. Akan tetapi walau ada ketakutan tersebut dan dalam buku yang lain dikatakan mereka berbicara, nanti siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita? Nah, seolah-olah walaupun ada ketakutan bagi mereka siapa yang akan menggulingkan batu itu, tapi mereka tetap berjalan seolah-olah dalam hati mereka percaya pasti akan ada jalan bagaimana mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin perbuat. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan hari ini kita mau melihat bagaimana
mereka menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa besar. Batu itu sudah terguling, kemudian juga kuburan itu sudah terbuka, mayat Yesus tidak ada lagi di sana, dan yang mereka jumpai adalah 2 orang yang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan dengan pertanyaan yang luar biasa, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dan ia katakan juga, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, dan ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah para murid-muridnya dan para perempuan-perempuan itu, atau orang-orang yang mengatakan mengasihi Yesus, tidak mengingat bahwa Yesus berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga? Ternyata banyak orang karena kedukaan yang menimpanya dan juga karena pergumulan yang ada di dalam hidupnya, melupakan atau bahkan tidak pernah terpikir kepada janji-janji dan juga perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Justru kitab Injil ini mengatakan yang mengingat bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga adalah mereka yang membenci Dia, para musuhnya, mereka yang tidak menyukai Dia. Itu sebabnya mereka berkata satu sama yang lain, kalian harus jaga kuburnya, karena kalian ingat Dia pernah mengatakan bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ironis sekali, yang mengingat adalah para musuh dan yang membenci Yesus, sementara para murid-muridnya dan bahkan orang-orang yang mengasihi Dia tidak mengingatnya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika disampaikan kepada para perempuan-perempuan itu bahwa Yesus telah bangkit, kesedihan mereka diganti dengan sukacita. Dikatakan mereka cepat-cepat berlari, memberitakan kepada ke-11 murid itu bahwa Yesus telah bangkit. Inilah berita sukacita bagi kita juga untuk semua umat yang percaya, yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Pada hari Jumat yang lalu, kita semua dengan penuh kesedihan mendengarkan dan mengingat bagaimana kematian Yesus di kayu salib, disiksa, dihina, diejek, dipukul sehingga sampai mati di kayu salib. Tapi hari ini kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit. Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah benar-benar Tuhan yang luar biasa. Satu-satunya yang tidak pernah ditunjukkan di dalam manapun yang bangkit mengalahkan kematian. Kalau dikatakan para pahlawan atau para mereka yang gugur, itu gugur selesai. Akan tetapi Yesus mati, dikubur, kemudian bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini adalah berita besar bagi kehidupan kita setiap orang yang percaya. Dan berita besar itu dalam firman Tuhan hari ini disampaikan pertama-tama oleh para perempuan. Itu sebabnya dikatakan bahwa peran perempuan dalam Paskah atau dalam kebangkitan Yesus itu luar biasa besar. Bahkan dikatakan itu sebabnya dalam setiap Paskah itu selalu dikatakan sebagai kebangkitannya para kaum perempuan. Para perempuan yang memberitakan berita sukacita
berita kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu juga kalau kita menyaksikan dalam ibadah satu hari ini, yang melayani kita semua adalah para ibu-ibu kita ini, mulai dari subuh sampai nanti di ibadah malam. Mau mengembalikan kembali dan mau mengingat bagaimana Tuhan memakai kaum perempuan yang pada zaman itu adalah para mereka yang sebenarnya tidak dianggap, tidak dihitung, dan tidak diperkirakan. Para perempuan-perempuan tidak ada mengambil posisi-posisi penting pada saat itu. Bahkan kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu, berita-berita yang mereka sampaikan, bahkan dikatakan bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, karena itu kalau dalam Paskah ini Tuhan memakai para perempuan untuk yang pertama sekali memberitakan kepada murid-muridnya dan kepada semua dunia ini bahwa Yesus telah bangkit. Kiranya peran itu juga tidak hanya terjadi pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga melihat bagaimana para perempuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan para perempuan-perempuan harusnya terus-menerus untuk memakai dan terus-menerus untuk memberitakan Tuhan yang telah bangkit itu. Dengan seperti apa? Dan juga bukan hanya perempuan-perempuan sekarang ini. Para kita yang hadir di sini, para bapak, dan juga para semua naposo bulung yang hadir pada saat ini. Dan semua kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus adalah juga menjadi saksi dan pemberita bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu dengan kebangkitan Yesus Kristus kita diingatkan kepada 3 hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengajak kita untuk tetap setia kepadanya. Setia, kalau kita lihat para perempuan-perempuan tadi, mereka tidak hanya setia mengikuti Yesus di penderitaannya. Kita ingat saat Yesus membawa salibnya hendak ke bukit Golgota, para perempuan-perempuan itu juga mengikutinya dengan menangis, sehingga Yesus mengatakan, "Wahai para perempuan-perempuan Yerusalem, janganlah aku kamu tangisi, tetapi tangisilah dirimu dan keluargamu." Mereka tetap mengingat, mereka tetap mengikuti di saat penderitaannya. Kemudian juga di saat dia telah dikubur, para perempuan-perempuan itu juga tetap setia dan melihat, menyaksikan bagaimana keadaan daripada Yesus tersebut. Karena itu, dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus melalui kebangkitannya pada saat ini di dalam segala hal. Setia tidak hanya saat kita mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan, saat semuanya baik-baik saja, saat semuanya tidak ada masalah, tapi setia juga saat banyaknya pergumulan. Bukan hanya pergumulan dalam kehidupan para kaum perempuan, kita semua juga, para kita semua yang percaya dan juga yang telah ditebus dengan darah Kristus, kita banyak mengalami pergumulan. Banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Bukan hanya di keluarga, bukan hanya di pribadi, di tempat kita melayani, di tempat kita beraktivitas, dalam keseharian kita. Bagaimana kita mau katakan, aku mau tetap setia kepadamu Tuhan, yang mati dan juga bangkit bagi kami. Hal yang kedua dikatakan dengan kebangkitan Yesus, dia mengambil semua rasa takut atau ketakutan kita.
Yesus, kita melihat bagaimana para perempuan tadi bahkan menghalau ketakutannya, menyingkirkan ketakutannya demi untuk bertemu dengan Yesus. Bagaimana kita sekarang dengan kebangkitan Yesus, banyak hal yang membuat kita takut. Terutama juga ketakutan menghadapi penderitaan dan kematian. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, seperti lagu kita tadi, kita tidak perlu takut bahkan kepada kematian, hal yang paling ditakuti oleh setiap manusia. Karena kematian dan maut itu sendiri juga telah ditaklukkan oleh Yesus. Jadi kalau maut, kalau kematian dan juga tadi kuasa iblis bisa dipatahkan dan ditaklukkan oleh Yesus, sangat mudah juga bagi Yesus untuk mengambil ketakutan kita, mengambil kegalauan kita, mengambil sakit penyakit kita, mengambil keresahan kita, atau juga mengambil hal-hal yang kita rasa membuat kita takut, dan ketakutan itu seolah merantai kaki dan juga hati kita. Saat ketakutan itu melanda, mungkin mengingat masa depan dari anak-anak kita, mungkin mengingat daripada masa depan kehidupan kita, ketakutan yang ada di sekitar kita juga, itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi dengan kabar Yesus telah bangkit pada hari ini dikatakan kita tidak perlu dan tidak mau untuk dililiti oleh ketakutan itu. Kita ingat bagaimana Yesus dengan kuasanya yang luar biasa, yang mengalahkan maut, memberi kemenangan bagi kita, itu juga yang akan terus-menerus menyertai kehidupan kita. Kita dengan penuh keberanian mau datang kepada Tuhan, dengan penuh hati yang bersyukur dan memuji Dia, kita mau tetap mengatakan bahwa kebangkitan-Mu Tuhan membuat hidupku berarti. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kita lebih berarti. Kalau dikatakan kita yang hidup ini bukan asal hidup lagi, tetapi hidup yang berarti, karena hidup kita itu juga dan membuat kita menjadi orang yang merdeka dari genggaman iblis telah dibayar dengan mahal oleh Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kehidupan. Hal yang terakhir dikatakan, dengan kebangkitan Yesus, kita semua mau berangkat dan mau untuk melayaninya, kendati banyak tantangan. Kita melihat tadi saat mereka menyampaikan berita itu, bahkan kepada ke-11 murid Yesus dan kepada setiap orang-orang yang mereka jumpai, dikatakan berita itu seolah-olah omong kosong, atau seperti bahasa sekarang, hoax, tidak ada artinya dan hanya omongan-omongan yang tidak bermakna. Tetapi kendati pun mungkin tidak ada orang yang mendengar pemberitaan kita, atau orang-orang menganggap itu sebagai angin lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya dan kita semua juga diajak oleh Tuhan dengan kebangkitannya tetap untuk memberitakan Dia, kendati pun mungkin banyak orang yang tidak mau mendengar. Bahkan saat kita juga melakukan hal yang baik, banyak orang yang tidak mau untuk mengikutinya. Memberitakan tentang hal yang baik, bahkan banyak orang menganggap itu sebagai hal yang tidak perlu untuk didengar. Tetapi dengan pembicaraan,
dengan penyampaian kita, dan juga dengan apa yang telah Tuhan berikan melalui para perempuan di sini, dan kepada kita semua orang yang percaya. Kepada kita mau dikatakan bahwa kebangkitan Tuhan itu kita mau memberitakannya sehingga setiap orang juga mau dan tahu bahwa Tuhan itu juru selamat yang hidup, Tuhan itu pembebas kita, dan Tuhan itu adalah Allah yang mampu untuk membawa kita kepada kehidupan yang selama-lamanya. Walau tadi dikatakan hanya Petrus yang mau mendengarkan, di antara 11 hanya 1 orang yang mau mendengarkan. Mungkin juga di antara banyak orang kita berbicara, hanya 1 atau 2 orang yang mendengarkan. Jangan lelah, jangan putus asa, atau jangan berkata, aku akan berhenti untuk memberitakan, berhenti melayani, karena banyak kesukaran. Ada yang seperti itu. Aku tidak mau lagi aktif di dalam gereja, tidak mau lagi untuk memberikan segala waktuku dan pikiranku, karena banyak tantangan yang kita terima. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat itu pun menimpa kita, firman Tuhan katakan, kebangkitan Yesus membawa kita untuk terus-menerus memberitakan Dia, kendati dunia ini tidak menerimanya, atau banyak yang tidak menerima kita. Tapi kita penuh semangat. Kita semua mulai dari sekolah minggu, kita lihat tadi mulai dari jam 4 pagi, anak-anak kita sekolah minggu dan para remaja sudah ada di sini melaksanakan ibadah Paskah subuh. Begitu juga dengan kita semua yang hadir pada saat ini. Ini juga adalah bukti bahwa kita semua bersuka cita dan mau untuk dipakai Yesus, memberitakan Yesus yang telah bangkit. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui kebangkitan Yesus di pesta Paskah yang pertama ini, yang merupakan awal daripada bagaimana kita untuk memberitakan Dia, kita mau bangkit juga, kita mau berangkat, dan kita mau terus-menerus mengatakan di sekeliling kita bahwa Yesus itu telah bangkit, maut telah dikalahkan, dan kemenangan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Amin.